Selamat malam para pemirsa. Ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Heboh, ribut, viral di bulan September. Adanya isu bahwa akan lahirnya kembali PKI, Partai Komunis Indonesia. Ini dimulai dengan dibongkarnya 3 patung jenderal dari markas Kostrad. Sampai-sampai seorang jenderal purnawirawan mengatakan ini tanda lahirnya kembali PKI di Indonesia. Inilah Hot Room, ribut PKI di akhir September. Ada yang rame hari-hari gini. Ocehan PKI dan komunisme selalu gaduh menjelang bulan September berakhir. Kali ini berisik karena patung 3 jenderal TNI yang ada di Museum Dharma Bakti Markas Kostrad dihilangkan. Masalah ini sebenarnya sudah diklarifikasi, tapi masih ada yang mencurigai penyusupan pendukung PKI di tubuh TNI. Sini. Mister Ius kasih tahu, ayo sini pada kumpul. Di zaman ini, politik identitas macam jualan agama atau PKI nggak bakal laku lagi. Sekarang ini rakyat cuma mau lihat realitas kinerja yang di depan mata. Kalau mau nakutin rakyat dengan retorika basi macam ideologi palu arit, jangan harap rakyat takut. Lawang yang ditakuti rakyat itu kalau mati karena lapar, nggak bisa makan, dan debt collector penagih cicilan hutang. Itu saja. Gitu aja nggak tahu. Basi. Untuk membahas topik ini telah hadir di hadapan kita malam ini Bapak TB Hasanuddin, anggota Komisi 1 DPR RI PDIP. Selanjutnya Bapak Valdo Maldini, staf khusus Menseknek. Selamat malam, Assalamualaikum. Yang ketiga Bapak Ray Rangkuti, Direktur Lingkaran Madani Indonesia. Selamat malam. Yang sebelah kiri saya, Bapak Adi Masardi, inisiator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami. Malam Bang. Malam Pak. Kemudian Bapak Dr. Ujang Komarudin, pengamat politik. Selamat malam abangku. Selamat malam. Yang terakhir Bapak Hidayat Nur Wahid yang akan dari PKS yang akan tampil melalui Zoom. Pemirsa, sebelum kita diskusi malam ini, kita akan menyaksikan dulu video webinar berikut ini. Bagaimana menyelamatkan masa depan Indonesia? Saat ini bangsa Indonesia sedang berada dalam tikungan tajam yang sangat berbahaya, terperangkap di jurang kehancuran atau terhindar dari segala mara bahaya. Bukti nyata jurang kehancuran itu adalah persis di depan mata. Baru saja terjadi. Adalah Museum Kostrad. Dalam ruang kerja Pak Harto, ada patung Pak Harto. Politis rencana penyelamatan negara dari pengkhianatan PKI sekaligus peran utama dari Panglima Angkatan Darat Kostrad dan Resimen Parako yang kini disebut Kopassus. Kita lihat sedikit videonya.
Video tadi menggambarkan betapa geodrama yang ada di Mangkostrat. Wah, menarik sekali. Beliau mengatakan kita di dekat tebing kehancuran. Hanya gara-gara 3 patung jenderal dibongkar dari Kostrad. Ini bagaimana nih Pak TB Hasanuddin? Benar nggak bahwa kita mau di tebing kehancuran hanya gara-gara 3 patung jenderal dibongkar? Terima kasih Bang. Saya ingin berbicara dulu sebetulnya benteng terakhir dalam mempertahankan ideologi negara Pancasila itu adalah Tentara Nasional Indonesia. Mereka dilatih dan sebelum menjadi prajurit TNI, mereka melalui tes bermacam-macam. Termasuk mengatakan bahwa komunis itu adalah salah satu ideologi yang terlarang dan tidak boleh dianut oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia. Ya. Itu yang pertama. Baik di tataran sekolah atau masuk pendidikan Tamtama, Bintara, Perwira maupun di Akademi Militer. Jadi saya yakin dan percaya agak sulit kalau kemudian ada ideologi yang kemudian masuk, ideologi terlarang itu masuk menggerus ya keberadaan Tentara Nasional Indonesia. Ini seorang Purnawirawan Jenderal yang ngomong Pak. Ya, lalu omongan itu yang disampaikan oleh mantan Panglima TNI ya akan menjadi riuh rendah dan gaduh. Mengapa? Premis pengambilan kesimpulan secara akademis saja tidak memenuhi persyaratan. Ya, jadi kalau ada kucing suka nasi, anjing juga suka nasi, maka anjing itu sama dengan kucing. Ini maksud Bapak, Pak Gatot asal ngomong apa? Nah, Akademis jadi kalau nggak saya mungkin. Ya. simpulkan, hanya karena hilangnya patung, lalu TNI ya dianggap disusupi oleh gerakan komunis. Itu menurut hemat saya sangat menyakitkan untuk prajurit-prajurit TNI yang mereka WA, SMS dan menghubungi saya. Padahal ini adalah mantan pimpinannya. Mantan pimpinannya. Oke. Ya. Ya, saya akan kembali pada saat masih di Komisi 1 dan beliau menjadi Panglima membuat statement seperti ini ya. Bahwa ini tanggal 16 Mei tahun 2016 sebagai Panglima TNI. Beliau mengatakan soal isu komunis itu adalah isu masa lalu. Jangan dijadikan isu lagi dan itu hanya akan memecah belah anak bangsa. Jadi mohon dengan hormat, konsekuen dan konsisten dengan ucapannya. Jadi waktu menjabat mengatakan itu tidak mungkin PKI timbul lagi. Betul. Sesudah pensiun, Ya, hati-hati. Beda. Nah, itu. Ya. Dan harapan saya, beliau mantan Panglima, Ya. kalau ada hal-hal ya yang benar seperti itu, tidak usah rame. Tinggal telepon Pangkostrat pasti diterima. Telepon Kasat atau telepon Panglima TNI, tanyakan patung itu kemana, hilang dan motifnya apa. Saya mau tanya, menurut Bapak, dia kan seorang jenderal. Apa motivasinya dia mengatakan itu? Apa analisa Pak? Apakah faktor politik atau apa? Analisamu apa? Saya belum tanya. Tapi kalau menurut hemat saya Ya? terlalu mengada-ngada. Mengada-ada. Iya Ya. benar mengada-ada. Maksud saya golnya itu apa beliau itu? Menarik perhatian. Untuk apa? Ya mungkin akan pilpres. Oh, yakin dia. Mungkin bisa Adi jadi. Mas Ardi, coba. Ini katanya mantan Panglima TNI itu mengada-ada dan arahnya ke arah Pilpres 2024. Jadi gini Bang, tadi kan sudah disampaikan oleh Pak TB Hasanuddin bahwa secara DNA TNI itu anti komunis, betul Pak? Secara DNA. DNA anti komunis. Betul. Kemudian perkembangan apa yang terjadi sekarang ini terhadap komunis, komunis itu berkembang menjadi dua, berbeda lagi dengan apa yang dikembangkan oleh Karl Marx Ya. yang dikembangkan di Uni Soviet kemudian sekarang di Cina. Jadi komunis itu yang menarik itu untuk Indonesia ini ada dua saudara kembar komunis. Jadi komunistofobia
itu saudara kembarnya adalah Islamophobia. Jadi kalau ada Islamophobia, udah pasti ada komunistophobia. Jadi menurut Bapak, nah sekarang ini Islamophobia ini kan marak sekali di mana-mana. Jadi kalau itu di bagian dari indikator ada komunis berkembang lagi, itu bisa masuk akal karena memang kodratnya di Indonesia itu kalau ada Islamophobia pasti ada komunistophobia. jadi menurut Bapak apa kata Pak Gatot itu tidak mengada-ada? Tidak mengada-ada, itu bagian dari Karena- indikasi. Karena indikasi bertahun-tahun belakangan ini, contoh nih, orang yang menghina, menjelek-jelekan Islam, kan bebas-bebas saja. Buzzer-buzzer itu kayak Denny Siregar dan lain-lain itu fine-fine aja. Nah kemudian kalau masyarakat Islam, umat Islam kemudian curiga bahwa ini ada komunis, masuk akal dong. Karena memang dasarnya dulu itu PKI itu memang selalu mengeledek agama. Saya itu di Subang, itu basis PKI. Tapi dalam kenyataan sehari-hari, kita sebagai generasi muda nggak ada melihat gerakan apapun ke arah komunis atau PKI. Nah tapi kan itu Bang, saya bilang itu, kalau Islamophobia itu pasti ada komunistophobia. Kalau ada komunistophobia pasti ada Islamophobia. Nah Ya, sekarang ini itu kan dua berkembang, hal yang saling bertentang, bagaimana ini bisa dua menyatu? saudara kembar. Ya. Jadi kalau muncul Islamophobia pasti ini indikasinya bahwa ini pasti ada komunis. Ada bukti nggak bahwa udah timbul Islamophobia kaitannya ke PKI tadi? Apa Komunisnya, gerakan bukan nyata? PKI-nya, komunisnya. Nah kemudian kita lihat misalnya partai-partai Golkar, PDIP belajar ke Cina soal kepartaian. Nah jadi perkepartaian Maksud komunis. Bapak belajar ke Cina itu ada kaitan dengan PKI? Nah bukan gini, jadi komunis yang berkembang sekarang ini bagaimana cara mengelola kekuasaan. Politik kekuasaan ala komunis itu yang sekarang berkembang di partai-partai politik, politbiro. Komunis itu kan cirinya politbiro. Sekarang partai-partai dikuasai oleh politbiro, para petinggi. Nah ini kan tipikal partai komunis. Nah jadi hal-hal semacam itu kemudian kalau kemudian kita kembangkan bahwa ideologi komunis itu udah nggak jalan. Jadi, oke, Tapi kita mau ideologi break dulu. kekuasaannya yang dijalankan sekarang ini. Jadi Anda mengatakan perginya pimpinan-pimpinan kita ke Cina ada kaitannya itu mau menghidupkan partai komunis? Bukan mempelajari politik kekuasaan ala komunis. Mempelajari politik kekuasaan ala komunis Bagaimana untuk mempertahankan diapain? kekuasaan. Untuk diterapkan di Indonesia? Bagaimana mempertahankan kekuasaan di Indonesia. Mempertahankan kekuasaan di Indonesia. Oke, nanti kita akan tanya lagi kepada Pak Hasanuddin. Kita break dulu, ketemu lagi setelah jeda berikut ini.